Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali dipertemukan Allah di Masjid Ahmad Yani yang kita cintai ini. Semoga perjalanan kita ke tempat ini menggugurkan dosa-dosa kita. Wassalatu wassalam ala Rasulillah, dan semoga salawat serta salam tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli baitnya, keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia berjalan di atas sunnah dan ajarannya. Para hadirin, kita lanjutkan kajian kisah para nabi, dan pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas seorang nabi yang mulia, yaitu Sayyiduna Saleh alaihi salam. Kita akan membahas Nabi Saleh. Nabiullah Saleh Tsani Nabiyyin Arabiyyin. Nabi Saleh adalah nabi yang kedua dari suku Arab. Pada pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan, Rasul berkata kepada Abu Dzar bahwa nabi yang datang dari Arab, Rasul yang dari suku Arab itu ada 4. Yang pertama Nabi Hud, Allah kirim kepada kaum Ad, yang kisahnya kemarin sudah kita jelaskan. Yang kedua Nabi Saleh, yang Allah utus untuk kaum Samud, yang nanti sebentar lagi akan kita ceritakan. Kemudian yang nomor 3 Nabi Syuaib, yang Allah utus untuk negeri Madyan. Dan yang nomor 4 adalah Nabi Yuna Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diutus untuk alam semesta, lahir di kota Mekah. Itu ya. Dan beliau ini min nasali Sam bin Nuh, termasuk keturunannya Sam bin Nuh. Kemarin kan saya jelaskan, termasuk keturunan Sam bin Nuh adalah kaum sebelumnya, yaitu siapa kaum siapa? Hud, kaumnya kaum Ad. Nabinya namanya Nabi Hud alaihissalam. Jarak antara kaum Samud dengan kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, itu 7 generasi. Ya, jadi kaumnya Nabi Hud, kaum Ad itu kemarin kan
dikirim oleh Allah hujan deras, angin kencang. Berapa hari? 7 hari 8 malam. Mereka binasa semua. Lah yang ikut setia dengan ajarannya Nabi Hud selamat. Selamat beranak pinak sampai 7 generasi. Jadi kelanjutannya, makanya Hud itu disebut, kaumnya Nabi Hud disebut kaum Ad pertama. Kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh yang kita pelajari sekarang, ini disebut kaum Ad yang kedua. Karena memang masih nenek moyang, masih satu jalur. Sama-sama keturunannya Sam bin Nuh. Sam bin Nuh itu termasuk yang selamat dari banjir bandang gitu loh. Dan kemarin sudah saya ceritakan itu. Bismillah. Jadi kaumnya Nabi Hud yang selamat tidak kena azab ini beranak pinak sampai 7 turunan. Ini kaum Samud. Nah, mulailah namanya berlalunya masa sampai 7 generasi, mulailah ilmu dilupakan. Orang-orang sudah mulai melakukan kesyirikan lagi, sehingga Allah utus Nabi siapa namanya? Saleh. Gitu ceritanya. Wa dzukira Nabiullah Saleh fil Qur'anil Karim amarrat. Nabi Saleh disebutkan dalam Al-Quran 9 kali. Jadi Nabi Saleh disebutkan dalam Al-Quran 9 kali. Wa dzukirat qabilatuhu Samud arba'an wa isrina marrah. Adapun suku Samud, Fasamudal ladzina jabus sakhra bil wad, dan banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan kaum Samud. Kaum Samud ini disebutkan dalam Al-Qur'an arba'an wa isrina marrah, 24 kali. Kaum Samud disebutkan 24 kali. Wa qabilatu Samud minal Arab, dan kabilah Samud ini suku Arab. Dan tadi kan saya katakan Nabi yang dari Arab 4 doang, kebanyakan dari Bani Israel. Dan termasuk Arab yang al-baidah, Arab yang apa? Yang punah. Kan dulu saya ceritakan ke panjenengan di awal-awal, Arab ada berapa? Arab itu ada 3. Ada Arab al-baidah yang punah itu, kaumnya Samud dan kaumnya Ad. Kemudian yang nomor 2 adalah al-aribah al-qahtaniyah, mereka ini asli penduduk Yaman. Sedangkan yang nomor 3 adalah al-arab al-musta'ribah. Inilah keturunannya Nabi Ismail yang nanti melahirkan Quraisy. Quraisy melahirkan Bani Hashim, Bani Hashim melahirkan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira sekarang itu, kalau sekarang negeri Samud itu dulu di mana tempatnya? Di Mesir, apa di Jordan, apa di Yaman, apa di Arab Saudi, apa di Irak kira-kira? Sebagaimana tadi yang saya katakan, sukunya suku Arab, berarti ya di Jazirah Arab. Maka tempatnya di tempat namanya Hijr. Hijr ini sekarang antara Hijaz dengan Tabuk. Antara Hijaz dengan Tabuk. Kalau sekarang ada di kota Al-Ula. Kalau sekarang ada di kota apa? Kota Al-Ula. Ini ikut Arab Saudi kalau sekarang. Kota apa namanya? Al-Ula. Yang di situ ada Madain Soleh. Ada peninggalannya sampai sekarang. Ada batu yang diapakan? Gunung yang dijadikan rumah, diukir sama kaum Samud.
Ya, wa samudal ladzina jabu sakhra bil wad. Jadi orang-orang Samud ini memahat patung dijadikan rumah. Kalau di Saudi sekarang namanya kota apa tadi? Al-Ula, lembah subur tempatnya. Ada kurma, ada hijau-hijau begitu karena ada mata air di situ. Dan persis seperti kisahnya kaum Samud. Nanti kan ada ceritanya unta itu kan? Betul apa enggak? Kaum Samud sama untanya Nabi Soleh, terus ada sumur, persis di kota itu juga sampai sekarang ada, gitu ya. Kurang lebih samanin wasalas mi'a kilometer min al-Madinah al-Munawwarah, kurang lebih 380 kilometer dari kota Nabawi atau kota Madinah Madinah Munawwarah. Berapa tadi? 380. Sini ke Jogja berapa kilo? Berapa? 280. Loh, itu ya apa? Deket banget. Nggih, segitu kan? Deket berarti ya Jogja ini, enggak terlalu. Kurang lebih berapa tadi? 300. Surabaya Jogja berapa? Dalam berapa mas? 274. Berarti masih kurang ya? Lumayan jauh berarti. Sini ke Semarang berapa? Oh, kau usah ditekan. Kok jadi tahu gara-gara urusan ini. Oke, sudah. Enggak, maksudnya kalau terjangkau kan, kalau umroh bisa dilihat ke sana gitu loh. Berapa tadi? 380 km, otomatis kurang lebih ya utaranya Medina, karena kan di utaranya Hijaz. Di sana tempatnya. Dan Rasulullah waktu perang Tabuk, para sahabat sempat melewati tempat itu, ya, melewati tempat, dan para sahabat ngambil air di sumur-sumur. Ya memang di situ banyak lembah-lembah daerah-airnya sampai sekarang. Ada diceritakan di situ para sahabat mengambil air dari sumur-sumurnya kaum Samud, dipakai masak dan dipakai membuat adonan tepung roti gitu loh, membuat roti. Ketika Rasulullah SAW mengetahui itu, bahwa para sahabat mengambil air dari sumurnya kaum Samud, maka Nabi memerintahkan para sahabat untuk menuang air-air yang dimasak itu. Dan tepung yang sudah dikasih air jadi adonan, diperintahkan Nabi untuk dikasih makan untuk unta-unta. Nabi melarang, dan Nabi mengatakan jangan lama-lama di tempat itu karena khawatir akan apa? Ada menimpa kepada kalian sebagaimana dulu menimpa kaum Samud. Bahkan Nabi kalau lewat tempat itu suruh apa? Menangis. Kalau nggak bisa nangis ya berusaha untuk nangis. Rasulullah sempat ke tempat itu dan para sahabat disuruh segera. Kemudian Rasulullah menyuruh para sahabat untuk ngambil air dari sumur itu dipakai untanya Nabi Soleh, gitu ya. Itu ada hadisnya itu. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kisahnya 4 nabi yang semuanya dari Arab tadi itu nggak ada di Taurat dan Injil. Saya ulangi ya, kisah Nabi 4 yang semuanya dari suku Arab itu semuanya nggak ada di Injil, nggak ada di Taurat, perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian tidak begitu lama, tidak begitu baru, nggak ada. Kisah Nabi 4 ini tidak ada. Nabi Hud tidak ada di Bible, tidak ada di Taurat, tidak ada. Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, Nabi Muhammad, nggak ada ceritanya di Bible atau di Taurat, perjanjian lama, perjanjian baru, nggak ada.
Mengapa kok tidak ada? Padahal kalau menurut Al-Quran, perhatikan, padahal kalau menurut Al-Quran Nabi Musa itu pernah menyampaikan kepada kaumnya dan mengingatkan kaum Samud dan Ad. Mana dalilnya? Itu dalil bahwa menurut kita umat Islam, Nabi Musa itu menyampaikan ke umatnya bahwa dulu ada kaum namanya Samud dan Ad, sukunya Arab. Tapi mereka ini memang anti dengan Arab sejak zaman dahulu kala. Maka kemungkinan ada distorsi sejarah. Nabi-nabi yang dari suku Arab dihilangkan dalam kitab Bible, Injil atau Taurat. Mana buktinya? Buktinya menurut Al-Quran dalam surat Ibrahim ayat 8 sampai 9, kisah Nabi Musa itu menyampaikan kepada kaumnya tentang Ad dan Samud. Saya bacakan. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha la ghaniyyun hamid. Nabi Musa berkata, wahai kalian Bani Israel, seandainya kalian kafir semua beserta orang yang di muka bumi ini semuanya kafir, fa innallaha la ghaniyyun hamid, Allah tetap maha kaya, maha terpuji. Seandainya kalian kafir semuanya tidak mengurangi kekuasaannya Allah. Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi Nuhin wa 'adin wa Tsamud. Hei Bani Israel, tidakkah telah datang kepada kalian kabar-kabar orang-orang sebelum kalian yang dibinasakan Allah? Kaum Nuh, kaum 'Ad dan kaum Tsamud. Walladzina min ba'dihim, dan suku-suku setelah mereka. Ya, la ya'lamuhum illallah ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat. Nah, jadi kalau versinya Al-Quran, Bani Israil itu harusnya tahu bahwa ada Rasul namanya siapa tadi? Saleh dan Hud. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, mereka itu pengennya Nabi dari kalangan mereka sendiri. Masih ingat nggak ketika Rasulullah ngirimi surat ke Raja Mukaukis Mesir, agamanya Kristen, dikasih suratnya Nabi. Maka Raja Mukaukis mengatakan, kami yakin Nabi akhir zaman itu muncul, tapi menurut keyakinan kami itu munculnya di Syam, Bani Israel, bukan dari kalian bangsa Arab. Karena mereka itu nggak mau mengakui kenabian, kerasulan bangsa Arab. Kalau Ismail ada nggak di Bible? Halo, gimana Pak Iksan? Pernah buka dah? Ismail ada, tapi kan Ismail bukan Arab, betul? Ismail Ismail kan pamannya Bani Israel. Ya, ada Bani Ismail melahirkan Arab, ada Bani Israel, sama-sama Semitik. Sekarang Israel dikit-dikit antisemit. Padahal yang Semitik tidak hanya mereka, Arab juga Semit. Taib. Jadi begitu ya. Jadi 4 nabi yang dari Arab ini tidak ada dalam Taurat dan Injil. Adapun ceritanya Yunus ada, Dawud ada, Sulaiman ada, Lut ada. Kenapa? Ya karena dari mereka, dari suku mereka. Nah gitu. Kemudian yang didakwakan Nabi Soleh itu apa? Nah ini penting. Yang didakwakan Nabi Soleh itu apa? Yang didakwakan Nabi Soleh adalah tauhid. Mana dalilnya? Ya surat Al-A'raf ayat 73. U'budullah malakum min ilahin ghairu. Hei kaumku, kaum Samud, sembahlah Allah. Tidak ada yang hak disembah kecuali Allah. Qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum, telah nyata penjelasan dari Tuhan kalian. Nah, jadi intisari dakwanya Nabi siapa tadi?
Saleh itu mengajak tauhid. Mengajak tauhid. Di antara dalil lain yang menunjukkan itu adalah surat Al-A'raf ayat 73 tadi sudah saya sebutkan ya. Ya. Wa ila Samud akhahum salihah, dan kami utus ke negeri Samud yaitu Saleh, Nabi Saleh. Nabi Saleh berkata, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Nabi Saleh berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah saja yang tiada yang berhak disembah kecuali Dia. Tapi kaumnya Nabi Saleh sudah terlanjur meyakini ajaran pagan, ajaran penyembahan berhala. Siapa yang mengikuti Nabi Saleh? Orang-orang lemah, orang-orang du'afa. Mana dalilnya? Disebutkan masih dalam surat Al-A'raf. Qalu, mereka berkata, inna bima ursila bihi mu'minun. Kami beriman dengan apa yang dibawa oleh Saleh. Ini kaumnya yang lemah-lemah ini percaya. Kemudian marah, para pembesarnya marah. Surat Al-A'raf ayat 76. Al-A'raf ayat 76. Qala alladzina istakbaru inna billadzi amantum bihi kafirun. Berarti 75 sampai 76. 75, qalu orang-orang yang lemah berkata, lilladzina studhifu, lemah yang tidak punya nasab tinggi, yang bukan bangsawan, yang gak punya strata sosial dan pendidikan yang tinggi, orang-orang lemah ini berkata, inna bima ursila bihi mu'minun. Kami beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Saleh. Kami beriman. Maka pembesarnya berkata, masih surat apa tadi? Al-A'raf ayat 79. Qala alladzina istakbaru inna billadzi amantum bihi kafirun. Sesungguhnya kami terhadap apa yang kalian imani itu kami kafir, kami ingkari, kami enggak mau. Kenapa yang dipilih kok Saleh? Wong kaum Samud itu banyak, kenapa kok harus Saleh? Makanya enggak mau mereka sombong. Dan memang itulah sering saya sampaikan ke antum, bahwa memang pengikutnya para nabi itu kaum du'afa. Bilal, Suhaib, Abdullah bin Mas'ud, Ammar bin Yasir. Antum lihat yang awal-awal masuk Islam, pada orang lemah. Zaid bin Harisa, Yasir, Ammar, Sumayyah, Bilal, Suhaib, Abdullah bin Mas'ud, orang-orang yang termarginalkan, budak yang masuk Islam kayak gitu. Makanya antum masih ingat gak? Kaisar Romawi yang sezaman sama Nabi itu namanya Heraklius. Heraklius itu mendengar kabar dari kejauhan bahwa ada orang yang katanya ngaku jadi nabi. Ya memang nabi. Nabi siapa? Wah, yuk dengar. Heraklius itu dengar. Heraklius itu dengar. Maka Heraklius ingin mendapatkan info valid tentang orang yang katanya nabi itu. Itu menunjukkan dia itu bukan orang bodoh, ngerti dia. Maka Kaisar Heraklius memerintahkan panglimanya, prajuritnya untuk mencari orang Arab di negeri Syam. Lah kita tahu termasuk adat istiadatnya orang Arab itu kan dagang ke negeri Syam. Syam itu nggak pernah sepi dari saudagar Arab. Halo, bisa dipahami enggak? Kan ada ayatnya, li ilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita'i wassoif. Sudah menjadi tradisi turun temurun bangsa Arab Quraisy
Mereka itu dagang musim panas dengan musim dingin, gitu loh. Musim panas rihlata syita wasaif. Syita berarti musim dingin. Musim dingin mereka pergi kemana? Ke Yaman. Musim panas mereka pergi kemana? Ke Syam. Sehingga Syam itu memang jalur perdagangan. Gaza itu loh, sama lihat petanya Gaza, petanya Palestina yang kontemporer ini sama lihat, itu sangat strategis. Makanya memang dari zaman dahulu kala Palestina itu dijadikan rebutan bangsa-bangsa. Palestina itu pernah dikuasai bangsa Yunani, pernah dikuasai bangsa Romawi, pernah dikuasai bangsa Persia, pernah dikuasai bangsa macam-macam. Bahkan ada ayatnya, ghulibatir Rum, bangsa Romawi dikalahkan bangsa Persia fi adnal arad, di bumi yang terendah. Antum cek di internet, bumi terendah di muka bumi itu di Laut Mati sama daerah di Palestina namanya kota Ariha. Memang itu incaran sejak zaman dahulu kala, jadi rebutan. Oke, kenapa? Karena memang letaknya strategis. Strategis gimana, Ustaz? Nah, coba antum lihat peta Palestina itu. Palestina itu kalau ke selatan Jazirah Arab. Palestina itu kalau ke barat Laut Mediterania. Ke barat selatan apa namanya Afrika. Kalau ke timur Asia. Kalau ke utara Eropa. Sehingga bisa dibayangkan memang di Palestina, di negeri Syam itu adalah bertemunya komoditas-komoditas internasional. Barangnya Arab ada di situ, barangnya Cina ada di situ. Apalagi di zaman dulu kan ada jalan apa namanya? Jalur apa? Halo, jalur sutra, ya tak? Yang menghubungkan negara-negara itu. Jadi memang dulu sejak zaman dahulu gitu loh. Nah itu jadi rebutan bangsa-bangsa kan gitu kan. Sehingga kembali ke Kaisar Heraklius. Tolong wahai para pengawal, bawa ke sini orang-orang Arab yang ada di negeri Syam, para saudagar-saudagar ini. Saya ingin mendapatkan info yang valid. Katanya ada nabi lahir di kota Mekah yang gersang tandus. Saya ingin mendapatkan info langsung. Kebetulan pada waktu itu para saudagar Arab yang dagang di negeri Syam, ketua rombongannya adalah siapa? Halo, Abu Sufyan. Maka Abu Sufyan dan teman-temannya dibawa oleh tentara-tentara Kaisar Romawi. Tentara-tentara Romawi dibawa ke istana, dihadapkan sama Kaisar langsung, Heraklius. Ditanya, pakai mutarjem, pakai penerjemah. Ditanya, siapakah di antara kalian ini, hei bangsa Arab, yang nasabnya paling dekat dengan orang yang ngaku nabi itu? Maka ada seorang yang angkat tangan, saya nasabnya yang paling dekat dengan orang yang ngakunya nabi. Tapi memang nabi, bukan ngakunya memang nabi. Akhirnya siapa yang angkat tangan tadi? Siapa? Abu Sufyan. Nah, Abu Sufyan ini kebetulan memang nasabnya dekat nabi. Abu Sufyan bin Harb, itu kan, bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Jadi ketemu nasabnya di mana tadi? Laki-laki namanya Abdi Manaf. Maka ketika siapa yang paling dekat nasabnya? Saya. Oke. Ketika ketemu saya tanya kamu ya, kamu yang jujur gitu. Apakah benar ada orang yang ngaku nabi di negaramu? Ya, ada. Terus apakah pernah sebelum ngaku jadi nabi, pernah kalian tuduh dia bahwa dia pembohong? Paham gak? Dijawab sama Abu Sufyan, enggak pernah. Kami enggak pernah menjuluki dia pembohong. Jujur Abu Sufyan, enggak bisa bohong. Kami enggak pernah menjuluki dia pembohong, enggak pernah. Bahkan dulu ketika kami sebelum dia ngaku nabi masa jahiliyah, kami menjuluki dia dengan sebutan apa? Al-Amin. Oke. Apakah ada orang seperti dia ini apakah ada orang yang seperti dia ini mendakwakan seperti yang ia dakwakan? Apakah yang ia dakwakan ini sudah ada orang sebelumnya yang mendakwakan yang seperti dia dakwakan? Kata Abu Sufyan, tidak pernah. Kami sejak kecil tidak pernah
dengar orang dakwakan ngejak nyembah satu Tuhan, tidak pernah. Kita dari dulu turun temurun nenek moyang nyembah berhala. Kami nggak pernah tahu ada orang sebelumnya yang ngajak seperti yang ia ajak. Jelas ya? Terus apakah bapaknya dulu pernah menjadi raja? Dikatakan tidak. Bahkan dia lahir sudah dalam kondisi apa? Yatim. Oh, ada ayat tanpa ayat Nabi Isa alaihissalam. Ada ayat cuma sudah wafat. Apakah ayahnya dulu itu jadi raja? Enggak. Bahkan dia anak yatim. Betul kan gitu ya? Oke. Terus ditanya lagi, apa yang ia dakwakan? Menyuruh kita untuk nyembah satu Tuhan, meninggalkan penyembahan terhadap berhala-berhala, memerintahkan kita untuk menegakkan sholat, menyambung tali rahim, dan meninggalkan perkara jahiliyah. Tanya lagi, siapa yang mengikutinya? Nah, ini yang sesuai materi sebenarnya dari kisah itu, intinya ya ini. Siapa yang mengikutinya? Apakah orang-orang yang kuat-kuat atau orang yang lemah-lemah? Dikatakan sama Abu Sufyan yang lemah-lemah, yang kere-kere, yang budak, itu yang masuk Islam, yang ikut agamanya Muhammad. Tanya lagi, apakah ada yang murtad? Mereka yang masuk agamanya Nabi tersebut, apakah ada yang murtad? Enggak ada. Kita pukuli, kita siksa, kita pecut, kita tendang, kita taruh di padang pasir, kita suruh pakai baju besi yang panas menganga, kita cambuki, kita siksa, suruh murtad. Enggak murtad. Bahkan mengatakan ahad. Siapa jenenge? Siapa namanya? Bila. Tetap enggak. Apakah kalian memeranginya? Iya, kami memeranginya. Bagaimana peperangan antara kalian dengan Nabi itu? Silih berganti, kadang dia menang, kadang kita kalah, kadang kita menang, dia kalah. Panjang lebar, ya enggak tak sampai nokabe lah. Intinya setelah itu dijawab sama Abu Sufyan. Saya sampaikan kepadamu tadi pertanyaan-pertanyaan dan engkau menjawabnya. Saya katakan kepadamu tadi, apakah dulu pernah engkau tuduh dia pembohong? Kamu katakan tidak pernah kami menuduh dia pembohong. Itulah Nabi. Nabi tidak ada yang berdusta. Makanya Heraklius itu hampir masuk Islam. Saya katakan kepadamu, apakah dulu apakah ada orang sebelum dia yang mendakwakan apa yang ia dakwakan? Kau katakan tidak ada. Ya begitulah. Kalau seandainya sebelumnya ada orang yang ngomong, berarti ini sekedar orang yang ngikuti omongan orang sebelumnya. Paham ya? Saya tanyakan kepadamu tadi, apa tadi? Saya katakan kepadamu tadi, apa yang ia dakwakan? Kau katakan mengajak kepada tauhid, itulah dakwanya para nabi. Saya tanyakan kepadamu tadi, apakah bapaknya dulu ada yang menjadi raja? Kau katakan enggak, bahkan dia anak yatim. Karena kalau seandainya bapaknya raja, maka ini hanyalah seorang anak yang ingin mengembalikan kerajaan ayahnya. Saya katakan kepadamu, siapa yang mengikutinya? Yang kuat-kuat, yang bangsawan, kaya raya, itu ada orang-orang kiri, orang-orang miskin. Kau katakan orang lemah, orang miskin. Itulah pengikutnya Yesus dulu. Itulah pengikut para nabi, orang lemah. Saya katakan kepadamu, apakah ada yang murtad? Tidak ada. Itulah ciri pengikut para nabi. Kesimpulannya, wallahi seandainya yang kamu omongkan tadi benar, wallahi nabi itu nanti akan menguasai bumi tempat sekarang aku berbicara ini. Seandainya dia ada di hadapanku, niscaya aku cuci kakinya. Makanya nanti ketika zaman Umar bin Khattab menaklukkan Suria, Damaskus tempatnya Kaisar Romawi di situ dulu,
Dia langsung ngeracuti barangnya dan mengatakan wada'an ya Suriah, selamat tinggal ya Suriah, la liqa aba, tidak ada perjumpaan lagi. Karena dia tahu bahwa dia kalah, dia tahu bahwa Nabi dan pasukannya itu akan datang. Heraklius. Tapi intinya bukan panjang lebar tadi, intinya itu tadi, kembali ke materi. Jadi yang dulu yang iman sama Nabi siapa? Soleh itu orang-orang lemah. Dan di sini ada kisah menarik dicantumkan oleh Syekh Khamis tentang kisahnya Khalid bin Walid. Saya bacakan karena ada korelasinya, maka ditulis oleh pengarangnya. Fi qissati Islam Khalid bin Walid ibrah, masuk Islamnya Khalid bin Walid itu ada pelajaran. Khalid bin Walid ini masuk Islamnya telat, karena beliau masuk Islam pada tahun 6 Hijriah, 5 tahun sebelum Nabi wafat, baru Khalid masuk Islam. Halo? Jadi Khalid bin Walid ini 5 tahun menjelang Rasul wafat baru masuk Islam, telat. Maksudnya dibandingkan dengan sahabat lain, maksudnya beliau mulia ya, cuman kalau dibandingkan sahabat yang lain termasuk yang telat. Maka faqala lahu ba'dhum, ada orang bertanya kepada Khalid, perhatikan, ya Khalid, anta man na'rifuka bi aklika wa samtika mal ladzi akhara islamaka. Ya Khalid, kita ini tahu kecerdasanmu, kita tahu bagaimana pikiranmu, kepandaianmu, kejeniusanmu, tapi kenapa kamu dulu kok terlambat masuk Islamnya? Kok terlambat masuk Islamnya? Kok gak seperti Bilal yang kere-kere, yang dianggap orang gak level, justru yang masuk Islam duluan. Nah gitu. Sabaqakan nasu bi isrina sana, orang-orang sudah masuk Islam 20 tahun, engkau baru masuk Islam setelahnya. Ada apa dengan dikau? Al-Muhajirun al-awail, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah, Sa'id bin Zaid, Bilal, Su'aib, Abdullah bin Mas'ud. Haulai aslamu qabla Khalid bi isrina sanah. 20 tahun mereka tadi sudah masuk Islam semuanya, Khalid masih memerangi Islam. 20 tahun baru engkau masuk Islam. Malladzi akhara islamaka ya Khalid, apa yang membuatmu kok telat masuk Islam wahai Khalid? Nah ini jawabannya, intinya mengarah ke tadi itu. Saya baca nih jawabannya beliau. Qad kana yasusuna rijal, dulu kita dipimpin para pembesar. Nah, gitu. Dulu kami dipimpin para apa? Pembesar. Wa kunna nara anna uqulahum tazinul jibal, dulu kami menganggap pikiran-pikiran orang itu seperti gunung-gunung yang kokoh. Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Syaibah bin Rabi'ah, pendekar-pendekarnya Quraisy. Fakarna fil amri, maka kami ya dulu ya, mosok sih mereka itu salah. Orang hebat, bangsawan, kuat, cerdas, uangnya banyak, mosok mereka salah. Tapi ketika mereka mati semua, nah inilah sudah. Tapi ketika mereka mati semua, Abu Jahal mati, Abu Lahab mati, Umayyah bin Khalaf mati, Syaibah bin Rabi'ah mati, Al-Walid bin Uqbah mati, dedengkot kafir mati kabeh, baru kita bisa berpikir, baru bisa kita menemukan kebenaran. Akhirnya kami mengikuti kebenaran. Nah, maksudnya kisahnya Khalid menunjukkan memang zaman dulu yuk kayak gitu, wong sing duwe jabatan malah males mlebu Islam. Karena apa? Eksistensinya terganggu di situ. Paham ya? Kedudukannya akan apa? Terganggu. Makanya jangan sampai dakwah ini berkembang di bendung gitu loh. Karena takut dia nggak bisa makan, eksistensinya terganggu. Paham maksudnya? Maka pembendungan dakwah itu kebanyakan seperti itu. Karena takut eksistensinya terhilang ya. Tapi ketika mati kabeh, baru Khalid itu bisa berpikir logis. Maka Khalid bin Walid hijrah ke Madinah ya. Dan ketika Fathu Makkah, Khalid memimpin pasukan Islam membela kaum muslimin gitu ya. Nah itu kemudian dalam mendakwakan tauhid, apa yang dilakukan Nabi Soleh?
Di sini disebutkan oleh pengarang kitab ini, memang nggak bisa cerita yang panjang lebar karena kisah para nabi itu hanya sebatas nas-nas yang ada, karena sering saya sampaikan itu ya. Nah, bagaimana Nabi Saleh strateginya dalam mendakwakan tauhid? Ada 1, 2, 3, ada beberapa cara. Yang pertama, at-tadzkir bi akibatil mujrimin, dengan cara mengingatkan kaumnya dampak negatif dari orang-orang yang berbuat kerusakan, maksudnya kesyirikan. Kemudian Allah katakan dalam surat Al-A'raf ayat 74, mengingatkan sukunya kaum Samud. Wadhkuru idz ja'alakum khulafa'a min ba'di 'ad. Hei kaum Samud, ingatlah ketika Allah menjadikan kalian penguasa-penguasa setelah kaum apa? Ad. Karena memang Ad kan leluhur mereka. Tadi kan saya katakan antara Samud dengan Ad ada berapa generasi tadi? Ada 7 generasi. Jadi diingatkan, loh kalian ini dipilih Allah menjadi penguasa-penguasa setelah zamannya Ad. Ad ini balelo, karena Ad balelo Allah kirim angin kencang, hujan deras 7 hari 8 malam, mereka binasa. Setelah itu, setelah 7 generasi kalian dipilih Allah, loh sekarang kok kalian balelo? Maka diingatkan sama Nabi siapa? Saleh, jangan sampai menimpa kalian wahai suku Samud seperti dulu menimpa kaumnya Nabi Hud, yaitu kaum Ad. Nah, ini adzan nih. Adzan dulu, setelah itu saya teruskan. Saya belum cerita untanya Nabi sama Saleh. Soalnya nanti saya ceritakan. Adzan dulu nggih. Nggih, sama adzan. Kita apa? Salim Segaf ya? Oh bukan, terjemahan. Yang satu ini bukan saja. Iya, yang ringkasannya. Yang kita pakai yang sahih ini. Ada lagi, sudah ada terjemahan. Oh, yang tadi yang berbeda. Yang tadi itu. Oh benar. Ini berkasir, cuma ini yang sahih. Kalau ini beda, ini yang saya komis. Yang ini yang Qasasul Anbiya, cuma ada sahih. Sama dengan ini.
Ada pertanyaan silakan. Monggo kalau ada pertanyaan. Taib, saya lanjutkan dikit. Tapi ini nggak bisa satu pertemuan kelihatannya. Karena nanti panjang, masih panjang ternyata. Kayaknya nggak bisa satu pertemuan ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Monggo. Pak Parno. Monggo. Dalam Nabi Soleh. Nggih. Apakah untanya Nabi Soleh mukjizat? Enggak, mukjizat. Apa perlu diceritakan sekarang? Panjang ya ceritanya ini. Jadi saya tadi kan masih belum ke untanya Nabi Soleh ya. Masih metodenya siapa tadi? Gimana Nabi Soleh berdakwah? Nah, tapi intinya kalau pertanyaannya apakah untanya Nabi Soleh itu bagian dari mukjizat? Iya. Dan untanya Nabi Soleh keluar dari apa? Dari batu besar, bukan dari peranaan, bukan. Kan ada ayatnya itu, ya, fadzabahuhu faqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu uqba. Jadi kata Nabi Soleh, sudah biarkan unta ini miliknya Allah. Kalau dia minum jangan diganggu. Tapi sama kaumnya Nabi Soleh, niatnya untuk mengejek Nabi Soleh, diburu disembelih. Terus ditantang, ayo Soleh mana azabnya kok nggak turun-turun? Kasih waktu 3 hari sama Nabi Soleh. Setelah itu terjadilah besok akan disampaikan. Kalau sekarang ya ceritanya terputus loncat nanti ya. Insya Allah kalau sekarang terlalu panjang, jadi mutusnya repot kalau diteruskan. Jadi sampai sini aja. Insya Allah besok kita lanjutkan tentang ini besok sudah Ramadan dah. Masih ada lagi satu enggak? Hah? Ini terakhir penghabisan sebelum Ramadan. Ya, sampai jumpa insyaallah di Syawal atau Dzulqa'dah, wallahu a'lam. Ya, insyaallah akan ketemu. Semoga diberi kemudahan oleh Allah untuk terus mengkaji ya. Jazakumullah khairan katsiran. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.